Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda, sarjana pendidikan. Di sini saya wakil kepala sekolah bagian humas. Dan di sini saya sangat mendukung sekali Ibu Deni, kegiatan Ibu Deni, program-program Ibu Deni sebagai guru penggerak. Saya berharap Ibu Deni ini kedepannya bisa mengimplementasikan program dan kegiatan dari guru penggerak tersebut di Sekolah SMA Kesehatan Bantul, dan semoga kedepannya SMA Kesehatan Bantul menjadi lebih bagus dan berprestasi. Begitu Ibu Deni. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Deni, silakan. Bu. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, ini mengganggu waktunya Bu Nanda. Pada kesempatan kali ini saya mau bincang-bincang sama Bu Nanda. Selaku dari pihaknya wakil kepala sekolah jurusan humas itu. Jadi nanti saya mau tanya-tanya tentang Bu Nanda tentang kebijaksanaan Bu Nanda ketika menghadapi suatu dilema etika ataupun dilema ketika mau memutuskan sesuatu, ketika itu berhadapan dengan dua kebijaksanaan. Mohon waktunya dulu ya Bu ya. Ini Bu mau tanya-tanya, jadi kalau pada waktu Bu Nanda selaku wakil kepala sekolah ini, bagaimana Bu Nanda mengidentifikasi kasus-kasus yang dihadapi yang merupakan dilema etika? Apakah itu misalkan ya Bu, ini kan mau PKL, apakah ada dilema pada waktu Bu Nanda mau PKL siswa dengan kebijaksanaan apa? Oh iya, baik Bu Deni. Jadi selama saya menjadi wakil kepala sekolah, banyak hal atau masalah yang ada, dan masalah tersebut pastilah beragam Bu Deni. Salah satunya masalah yang pernah ada termasuk permasalahan dilema etik atau rujukan moral. Yang mana masalah tersebut dalam kategori keduanya semuanya itu benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal dengan dilema etik ataupun masalah yang satu benar dan yang satu salah tersebut merupakan rujukan moral. Lalu tentunya dalam penyelesaiannya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dengan benar. Dalam mengidentifikasi kasus ini maka saya perlu berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Di mana kasus dilema etik tidak ada pelanggaran hukum atau norma-norma yang berlaku, beda dengan rujukan moral yang akan adanya pelanggaran hukum. Setelah kasus tersebut jelas, maka kita dapat mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi kalau umpamanya ada suatu hal yang berkaitan dengan dilema etika itu, nanti Bu Nanda bekerja sama dengan yang pihak yang lainnya, misal dengan wakil kepala sekolah yang lainnya, kepala sekolah ataupun kepala prodi, untuk bisa berembuk bersama seperti itu ya Bu. Jadi untuk bisa menemukan bagaimana cara yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah. Terus kemudian kalau dari hal yang disampaikan Bu Nanda tadi, bagaimana cara Bu Nanda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan. Jadi misalnya dua kebijakan ini kalau diambil satu tuh kayaknya kurang etis, dan itu apakah nanti bagaimana cara penyelesaiannya? Oh iya, untuk kasus dilema etika, saya ini menggunakan mengidentifikasinya akan ada sebuah pertimbangan-pertimbangan yang harus diterapkan apakah kedua hal tersebut sama-sama benar. Apakah terkait faktor atau pihak mana seperti itu? Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Itu jadi. Langkah-langkahnya biasanya bagaimana untuk prosedurnya seperti apa? Untuk langkah-langkah ini saya menggunakan suara hati dan nalar.
harus sejalan ya. Jadi suara hati dan nalar itu harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil dan besar manfaatnya dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temuan peluang tadi. Lalu buatlah keputusan. Kalau keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang Anda ambil atau adalah keputusan yang bertanggung jawab. Jadi langkah-langkah yang Bu Nanda lakukan itu yang selama ini dilakukan yang sekiranya efektif dalam mengambil keputusan yang hal mana saja Bu. Karena tadi Bu Nanda menyampaikan banyak hal gitu. Kira-kira yang lebih efektif itu yang mana saja? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Jadi dikerucutkan dulu masalahnya itu bagaimana biar nanti bisa mudah untuk mengambil keputusan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya ini. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Terus kalau mamanya memiliki sebuah tata kelola ataupun sebuah tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bu Nanda langsung menyelesaikannya itu di waktu tersebut atau perlu nanti dulu lah kita ketemu dulu dengan yang lainnya, diajak ada waktu yang cocok atau bentuk prosedur seperti apa yang biasanya? Jadi tidak ada jadwal tertentu ya Bu Deni ya dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasusnya tersebut dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Jadi kondisional. Terus kira-kira apakah ada faktor lain yang dapat mempermudah Bu Nanda untuk bisa membantu dalam pengambilan keputusan? Baik, jadi komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi saya udah punya gambaran ternyata selama ini Bu Nanda kalau ada dilema etika itu pertimbangannya ternyata banyak yang mempertimbangkan satu sisi tapi dengan berbagai sisi dan berbagai kepentingan. Kesannya Bu Nanda ketika menghadapi permasalahan tersebut, pengalaman apa yang Bu Nanda rasakan, apa kesannya Bu Nanda? Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus itu sangat perlu dan harus dilakukan lebih awal. Dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sebagai atau sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Jadi Bu Nanda selama ini kan sangat hati-hati ketika melakukan pengambilan keputusan dengan berbentrokan dengan kebijakan yang lainnya karena khawatirnya nanti ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Oke. Terima kasih Bu Nanda telah memberikan share-nya pada saya. Ini jadi pengalaman saya, jadi ilmu buat saya bagaimana nanti menyelesaikan suatu permasalahan ketika menghadapi dilema etika. Terima kasih. Saya mohon izin terlebih dahulu, mohon maaf atas segala perkataan yang saya sampaikan apabila tidak berkenan dengan Bu Nanda. Sama-sama berdiri kembali sukses selalu berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Pak Salim. Monggo ini silakan. Mohon maaf Pak Salim, hari ini saya dipanggil dengan Pak Salim ini untuk bertemu dengan Pak Salim selaku Kepala SLK dari Nuzulan Sada. Pada hari ini saya mohon bantuannya Pak Salim untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak. Ini lama nggak ketemu dengan Pak Salim juga. Dan ini saya mau menanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara mengambil keputusan Pak Salim selaku Kepala Sekolah tentang dilema etika. Mohon maaf Pak, nanti ini tanya-tanya lebih dalam juga ini. Untuk yang pertama Pak, bagaimana Bapak ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral terkait dengan siswa, guru, atau selanjutnya bagaimana Bapak ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengambil kebijakan. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya ya dari pengalaman yang kami pernah alami. Jadi memang di dalam kita menjadi seorang pemimpin atau kadang ada beberapa hal yang dilematis ya, jadi kita dalam kehidupan moral dalam kita membuat suatu keputusan itu. Jadi kalau saya, pengalaman saya itu ya kita tentunya mengumpulkan data terlebih dahulu dari masalah itu terkait dengan apa, terus kemudian ya saya tentunya di dalam membuat keputusan itu juga ini ya kami sharing juga kepada teman-teman yang sudah pengalaman dan juga hasil dari literasi yang kita kita perbuat. Jadi kami meskipun sebagai seorang kepala sekolah kemudian kita belajar baik itu melalui buku, memberikan hasil buku dan kemudian sharing dengan teman juga. Tapi pada intinya adalah kita kumpulkan data dari tergantung masalahnya apakah itu terkait dengan guru atau siswa, tetap kita mengumpulkan data kemudian dalam melakukan keputusan itu berdasarkan pertimbangan dari berbagai pihak dan kita cari yang terbaik lah. Dan juga jangan sampai itu melanggar etika ya. Untuk saat ini kan etika itu penting gitu ya, dan kita junjung tinggi seperti itu Bu. Selanjutnya Bapak, untuk langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, tentunya langkah-langkah yang kita tempuh, biasanya tadi itu ya. Yang pertama kalau kita mengumpulkan data, terus kemudian pertimbangan dari warga sekolah yang lain, terutama mereka yang sudah kita pandang bisa tidak sharing, yang memiliki kedewasaan yang lebih dibanding yang lain, itu kan bisa diambil dari misalnya ya dengan senior sekolah yang katakanlah itu di bawah yayasan, bisa juga nanti sharing dengan yayasan atau juga dengan orang dinas bagaimana cara memutuskan. Makanya saya kira seperti itu, jadi tidak langsung dari seorang kepala sekolah atau seorang itu yang memutuskan ini atau ini ya. Menurut saya itu ya tidak etis lah, dan kadang ada keputusan yang itu kaitannya dengan etika dan ya itu memang kita harus mempertimbangkan banyak hal. Nah tadi nggak mungkin. Selanjutnya Bapak, dengan yang disampaikan Bapak tadi, selama ini yang dilakukan Pak Salim apakah efektif dalam mengambil keputusan atau nanti apakah betul Bapak dengan dilema etika? Yang paling efektif menurut kami adalah begini. Jadi kebetulan saya kebetulan kepala sekolah sejak 2011 ya, 2011 dan terus terang memang saya ada tempat sharing yang kebetulan waktu itu menjadi ketua komite sekolah waktu itu. Dari itu saya banyak belajar karena beliau pengalaman sebagai 2015 tahun, kemudian juga sebagai
sebagai pengawas SMA, kemudian juga beliau itu sebagai Dewan Pendidikan yang salah satu anggota dari Dewan Pendidikan Kota Jogja. Itu saya sharing dengan beliau, itu yang paling efektif adalah kalau kita sharing kan dengan orang yang punya pengalaman, terus kemudian kita juga belajar dari buku, mungkin dari kita membaca, kemudian kita datangkan dan yang paling pas, kemudian kita katakan itu menurut saya efektif daripada kita hanya mengandalkan buku atau mengandalkan aturannya seperti ini, harus seperti ini. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak rasakan yang itu termasuk tantangan dalam pengambilan keputusan? Apa ada Bapak untuk masyarakat? Jadi ya apapun itu paling ya mesti ada pro kontranya ya. Apalagi kalau misalnya di warga sekolah atau katakanlah guru, karyawan itu untuk tingkat usianya itu jauh berbeda. Biasanya juga dalam mensikapi sebuah keputusan juga berbeda. Ya tantangannya ya biasanya ada yang masih muda itu idealis, padahal terkadang kita harus idealis betul bagus, tapi juga harus kita selesaikan secara cool yang tetap dalam bingkai aturan, tapi tetap itu masih masuk ke etika dan tidak melukai perasaan orang lain seperti itu. Tapi ya tentunya kita juga ini ya tidak terus dari hasil rujukan teman atau yang terhadap dekat terus kemudian kita membuat keputusan yang itu mungkin dianggap tidak fair. Yang jelas dalam pro kontranya itu kalau bisa memang kita juga memilah jangan sampai kontranya atau yang kita melihat itu lebih besar. Dan kita jelaskan secara logika juga seperti itu. Kemudian Bapak ketika seperti ini, apakah ada sebuah arahan ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus menerima etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau pada waktu kegiatan tersebut disesuaikan dengan jadwalnya? Atau ada prosedur tertentu ketika menyelesaikan masalah? Kalau di kami memang setiap hari itu kan kita ada program kerja gitu ya. Itu memang selama ini prioritasnya adalah yang paling urgent, yang paling urgent yang kita utamakan. Kemudian nanti ada pemeriksaan yang penting dari levelnya di bawahnya seperti itu. Seperti itu nih Pak G. Jadi kalau untuk mempermudah ataupun untuk mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan apa saja itu? Faktor yang paling mudah yang menurut saya adalah yang hasil dari kita ini ya punya komunitas yang kalau kepala sekolah itu ada komunitas kepala sekolah. Kami saya itu bergabung dalam beberapa komunitas kepala sekolah AS, terus kemudian juga komunitas MPS yang khusus kesehatan, terus kemudian kita juga bergabung di komunitas guru juga. Dan dari situ memang memberikan ilmu, memberikan inspirasi pada kami di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Kalau menurut Pak Salim, pengalaman yang terbesar dari pengambilan keputusan itu yang mana saja? Iya, sebenarnya ada beberapa kejadian dalam kami mengambil keputusan. Tapi memang terkadang kita memutuskan sesuatu itu harus kita putuskan. Tapi terkadang juga kita juga tidak tega, tapi itu harus kita putuskan untuk kepentingan sekolah. Kita bisa kepentingannya. Terima kasih sekali Pak Salim atas waktu yang diberikan pada
saya. Ini tadi kita bincang-bincang tentang pengambilan keputusan yang dilaksanakan Pak Salim dalam menghadapi situasi di lingkungan, Pak. Dan sharing ini sangat membantu saya, Pak, untuk kedepannya ketika saya menghadapi suatu hal yang itu berbentrokan dengan dua kebijaksanaan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau perkataan yang berlebihan. Saya permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Nur Salim, Kepala Sekolah dari SMK Nuzula Husada Bantul. Dalam hal ini saya sangat mendukung kegiatan dari calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk yang bersangkutan dan juga untuk satuan pendidikan atau sekolah di mana yang bersangkutan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Sri Suhartati MM selaku fasilitator saya. Yang saya hormati Ibu Dini Eksi Ramaniar, sarjana seni selaku pengajar praktik saya. Perkenankan, saya Deni Stianingrum akan menyampaikan refleksi wawancara yang saya lakukan dengan dua pimpinan kepala sekolah, yaitu dari pimpinan SMK Kesehatan Bantul dan dari SMK Kesehatan Nuzula Husada. Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan kedua pimpinan tersebut, pada saat pengambilan keputusan dengan melakukan identifikasi masalah, melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Kemudian dari dua pimpinan tersebut atau dari dua kepala sekolah tersebut membuat keputusan yang berpihak pada murid, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif dan meminimalisir potensi negatif. Kemudian hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Namun tidak semua langkah dilakukan secara runtut dan ada langkah yang tidak dilakukan, seperti menguji benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Kemudian berdasarkan hasil wawancara ada beberapa persamaan dari pimpinan SMK Kesehatan Bantul dengan pimpinan dari SMK Kesehatan Nuzula. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah itu yang sama-sama dari dua institusi. Menurut saya yang lebih menonjol dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1 yaitu Bu Nanda dari SMK Kesehatan Bantul, karena Bu Nanda selalu mengedepankan musyawarah mufakat dengan berbagai unsur yang ada di sekolah. Kemudian rencana kedepannya para kepala sekolah tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan. Dan pengujian keputusan yang lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, ketika saya sudah melakukan wawancara dengan dua pimpinan sekolah tersebut, kemudian saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika di lingkungan sekolah saya ataupun pada murid-murid saya dan pada kolega-kolega saya. Kemudian saya akan menerapkannya
ketika saya menghadapi sebuah dilema etika, baik berhadapan dengan masalah murid, guru, ataupun orang tua murid. Kemudian saya juga akan menawarkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang telah saya pelajari. Dan wawancara dengan kedua pihak pimpinan ini sangat berkesan bagi saya, karena ternyata ketika kita sudah paham bagaimana sebagai seorang jabatan kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah itu ketika menghadapi suatu permasalahan, keduanya berusaha hati-hati, mempertimbangkan segala aspek, jangan sampai nanti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Demikian hasil refleksi wawancara yang sudah saya lakukan dengan dua pimpinan dari SMK Kesehatan Bantul dan SMK Kesehatan Nuzullah Husada. Terima kasih atas perhatian Bu Tati dan Bu Dini yang telah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.